Karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan di waktu ujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Maleakhi 1 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Saudara yang terkasih, ini merupakan kitab terakhir dalam perjanjian lama. Yang di dalam bagian ini kita melihat bagaimana hancurnya apa yang telah didirikan Allah dalam ritus kebenaran atau kesucian yang seharusnya mereka pegang dengan kokoh dalam ritual ibadah. Allah telah menetapkan tentang hal-hal yang harus mereka persembahkan di bait suci. Terkait tentang persembahan mereka, kita melihat bahwa semua itu telah diaturkan dalam kitab Imamat. Seluruh korban persembahan itu harus yang benar-benar tidak bercacat, yang terbaik. Dan bahkan dalam Imamat pasal 27 sebagai akhir dari kitab itu dituliskan di sana terkait tentang al-nazar seseorang. Jika dia telah berkata aku akan memberikan ini, maka dia harus memberikan yang terbaik itu. Tetapi kini kita melihat bahwasanya tidak ada lagi takut bagi orang-orang Israel secara khusus dari para imam-imamnya. Imam-imam itu mengizinkan semua kecacatan dalam hal pemberian persembahan itu masuk di dalam bait suci. Mereka tidak peduli, mereka menganggap itu sah-sah saja, menganggap tidak perlu menghormati Tuhan sampai dengan sebegitu mahalnya. Terkadang Bapak Ibu, hal itu juga yang meracuni pikiran kita hari ini. Ada orang yang memberikan persembahannya kepada gereja hanya karena barang-barang tersebut tidak terpakai lagi di rumahnya. Ada speaker yang harus hampir rusak, kemudian mempersembahkannya kepada gereja, kemudian 1-2 kali dipakai masih bagus, tetapi ketika dipakai untuk yang ketiga kalinya, tiba-tiba speaker itu meledak. Entah bagaimana ceritanya, ada korslet di dalam speaker tersebut. Setelah kita melihat kepada teks kita hari ini, Tuhan sebenarnya ingin menunjukkan betapa kecewanya dia. Makanya Bapak Ibu, setelah kitab Maleakhi, kita tidak lagi mendengarkan Allah berbicara kepada mereka seperti orang tua yang mendiamkan anak-anaknya.
Kata-kata Tuhan dalam teks kita hari ini menjadi sangat penting. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Allah menunjukkan bahwa seperti seorang bapa yang mendiamkan anaknya, Allah tidak berfirman atau Allah tidak memberikan firman-Nya lagi kepada bangsa Israel dalam kurun lebih 400 tahun. Yohanes Pembaptislah yang kemudian mengawali itu. Sebagaimana dinubuatkan bahwa Elia mempersiapkan jalan bagi Tuhan, maka Tuhan mempersiapkan jalannya lewat Yohanes Pembaptis. Kurang lebih 400 tahun. Itu adalah waktu yang sangat lama Allah mendiamkan bangsanya, bangsa Israel. Dan di bagian itulah kemudian terjadi yang disebut dengan intertestamental. Muncul tiba-tiba ada sebuah kitab yang membahas ini dan itu. Dan banyak orang sangat meyakini itu dan mengutip itu dalam perjalanan hidup mereka. Ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa saat kita sekarang ini menjalani masa-masa passion, kita melihat bahwa hanya sosok Yesus Kristuslah yang menghormati benar-benar Bapaknya. Tidak ada pembangkangan pada diri Yesus Kristus. Dia benar-benar melakukannya tunduk dengan apa yang dikatakan oleh Bapa. Dia harus mati di kayu salib. Dia harus meminum cawan murka Allah. Itu adalah sesuatu hal yang sangat menyesatkan hatinya sebenarnya. Tetapi apakah Yesus Kristus memberontak? Jawabannya tidak. Berbeda dengan mereka ini. Mereka tidak menghormati Allah. Mereka selalu menyebut Allah itu sebagai Bapa mereka, tetapi mereka tidak menghormatinya. Kemudian yang kedua, seharusnya seorang hamba harus takut kepada tuannya. Tetapi mereka ini tidak memiliki ketakutan sama sekali kepada Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita diajarkan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, permulaan hikmat. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki takut akan Allah, tentu hidupnya sudah berada di dalam kesesatan. Kita harus memiliki ketakutan kepada Allah. Bagaimana mungkin saudara bisa menghormati Allah jika tidak ada kadar yang lebih tinggi dalam diri saudara? Kepada manusia, Allah berkata, hormatilah ayah dan ibu. Tetapi kepada Allah dikatakan adalah takutlah akan Tuhan. Tuhan itu harus kita takuti, karena Dia adalah pribadi yang maha kuasa, melampaui apapun. Jadi tidak boleh kita semena-mena dengan apa yang telah Tuhan tetapkan, seolah-olah kita peduli dengan perasaan orang lain, dengan ekonomi orang lain. Padahal sebenarnya Tuhan lebih banyak memberkati mereka dari yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu saudara yang terkasih, kita langsung merujuk kepada Kristus setelah mempergumulkan kitab Maliaki ini. Korban yang sempurna dan kudus, yang tidak tercemar, yang tidak bisa dibeli oleh apapun adalah darah Yesus Kristus. Dan Dia disebut sebagai anak domba Allah. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita benar-benar hidup di jalan Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang telah kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Kami memohon tolonglah kami supaya kami benar-benar hidup akan takut akan Engkau, benar-benar menghormati-Mu seperti anak kepada Bapaknya. Kami memohon Tuhan, jangan izinkan kami menjadi orang-orang yang berkompromi dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak dunia, tetapi kami benar-benar dimurnikan oleh Roh Kudus sehingga memiliki hati seperti Kristus. Terpuji Engkau, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.